Shalom. Shalom. Persilakan, maaf. Semuanya dipersilakan untuk duduk. Oke, puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan ulang tahun yang ke berapa, Esra? Pemuda di Genesaret. Esra baru masuk, tak mau tanya adalah. Belum tahu. Oh, belum tahu. Yang dapat undangan? Yuk. Dapat undangan. Dapat itu. Tapi saya baca teliti sama. Siapa yang bisa jawab? Ini hadiah banyak. Hadiah banyak. Renville, ulang tahun keberapa kakak-kakak pemuda hari ini? Persekutuannya. Tahu lagi? Yoel. Iya, luar biasa. Ternyata Yoel nyimak ya undangan dari kakak-kakak. Ya, puji Tuhan, hari ini Persekutuan Pemuda berusia 25 tahun. 25 tahun itu perjalanan yang tidak gampang. Itu perjalanan yang panjang. Kalau dihitung dari 100 tahun berarti 1/4 abad. 25 tahun kini pemuda GMI Genesaret berdiri. Nah, selama 1/4 abad ini Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan anak-anak muda di GMI Genesaret. Dan generasi dari generasi, bukan saja generasi ini 25 tahun ya ini saja, tapi generasi demi generasi. Dan generasi demi generasi itu melahirkan yang namanya hamba-hamba Tuhan. Generasi itu juga melahirkan majelis. Ya, generasi-generasi itu juga membuat kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat bagi anak-anak muda yang pernah ada di Genesaret. Dan kita semua yang ada di sini juga menyaksikan bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup persekutuan pemuda. Dari generasi demi generasi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu ajaib, sehingga Dia tetap ada dalam setiap proses kehidupan anak-anak muda. Dan ada yang tinggal, ada juga yang pergi. Melahirkan juga orang-orang tua, ya kan? Yang sudah menikah, generasi-generasi yang sudah pergi itu ada juga yang sudah menikah. Contoh, siapa? Piam, pemuda Genesaret dulu, ya kan? Sudah pergi. Hans Penaola, hamba Tuhan, pendeta, sudah juga menikah dan melayani. Nah, ketika kita melihat bahwa bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena pertolongan Tuhan, sehingga 25 tahun persekutuan ini boleh berdiri. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tema yang menarik di era digital dan juga era AI, di mana ditanam di bait Allah dan tetap bertumbuh atau tetap bertunas dan berbuah di era digital dan juga AI. Ya kan? Jadi bagaimana kita ditanam di bait Allah dan kita bertunas. Kita bertunas dan berbuah di zaman yang tidak seperti zaman kemarin, tapi zaman di mana zaman era digital dan juga AI. Ya, atau akan lihat tema ini relevan sekali dengan kehidupan kita saat ini. Kita buka dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada apa? Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 13 dan anak-anak muda bahkan kita semua membaca ayat 14 bergantian sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas dalam Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar
ayat ini. Bagaimana pemuda Kristen atau pemuda masa kini hidup di era digital dan di era AI, dan bagaimana kehidupan kita berbuah, kehidupan kita bertunas, kehidupan kita menghasilkan. Kita hidup di masa ketika perkembangan teknologi berlangsung dengan begitu cepat, ya. Waktu kita buka AI, dengan seketika apa yang kita minta tentang informasi-informasi dalam hitungan detik langsung terjawab, ya. Untuk membuat soal-soal, tinggal kita minta hitungan detik soal-soal, kita sudah dapat. Seperti anak saya, kalau dia mau suruh bikin soal untuk dia pelajari, dia tanya, nah, tapi dia setelah jawaban sudah, tapi dia cari sendiri. Lalu mulai gurunya itu yang kasih jawaban setelah dia sebuah, dia samakan sama. Nah, kemampuan dari AI untuk mengetik itu sangat luar biasa. Bahkan Katong juga akan diperhadapkan dengan zaman yang luar biasa, di mana lama kelamaan bukan hanya kita mengetik, tapi sudah berbicara. Robot sudah akan menggantikan semuanya, dan manusia sudah tidak terpakai lagi karena sudah ada robot yang seperti manusia. Nah, di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang, media sosial akan membentuk cara berpikir kita, ya. Algoritma menentukan apa yang kita lihat. Jadi contoh, waktu kita buka TikTok, kita lihat misalnya sampo yang menyuburkan rambut. Waktu kita lihat itu, sudah tahu algoritmanya bilang dia suka sampo itu, dia senang dengan melihat. Nah, setiap kali dia lihat TikTok akan muncul sampo-sampo, banyak sekali sampo, karena dia sudah tahu kesukaan kita. Itulah algoritma. Atau misalnya kita memvalidasi diri dengan begitu banyak orang yang menyukai kita ketika kita buat konten atau kita buat satu apa yang kita pikirkan. Lalu kita taruh di Facebook, kita taruh di TikTok, orang mulai like, orang mulai suka dengan kita. Kita mulai memvalidasi diri kita dengan penilaian orang tentang kita. Itu yang sering terjadi dan informasi-informasi yang kita lihat. Dan seringkali hidup kita pun juga dibawa oleh popularitas dunia ini. Ketika orang menyukai kita, orang akan menjadi pengikut kita, follower kita jadi banyak. Itulah kehidupan digital, kehidupan dunia media sosial. Nah, kemajuan teknologi ini anugerah Tuhan kalau kita pakai dengan benar, kalau kita gunakan dengan benar. Namun di tengah perubahan zaman ini, ketika kita menjadikan teknologi sebagai Tuhan bagi kita, maka itu akan menguasai hidup kita dan kita terperangkap di dalamnya. Segala sesuatu pakai AI, semua yang kita inginkan pakai AI, sehingga kita dibuat mati, tidak lagi berfungsi. Pemahaman kita, cara berpikir kita, kemampuan kita sudah tidak bisa apa-apa, dikendalikan oleh teknologi. Kita awalnya asik karena semua yang kita minta dapat. Kita butuh informasi dapat, kita butuh olah data dapat. Kita pengen tahu tentang dunia ini dapat informasi. Tapi lama-kelamaan kita dibuat dungu, kita dibuat bodoh. Kenapa? Karena kemampuan kita tidak lagi diasah. Semua ada teknologi yang dibilang kepintaran buatan atau kecerdasan buatan. Nah, bagaimana seorang pemuda Kristen tetap bertumbuh dalam situasi ini? Bagaimana kita anak-anak muda yang tetap bertumbuh dalam keadaan dunia digital ini? Apakah kita terburas oleh teknologi? Apakah kita mampu menguasai teknologi? Atau kita dibutakan oleh teknologi? Dalam Mazmur 92 memberikan jawaban yang luar biasa bagi kita ketika kita membaca ini.
Dalam Mazmur ini tidak berbicara tentang teknologi, tetapi berbicara tentang prinsip hidup. Prinsip hidup yang tidak pernah berubah. Dunia menawarkan perkembangan lewat sistem yang ada. Dan sistem itu dari satu dekade ke dekade lain akan ada perubahan. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita buka firman Tuhan dan kita baca kitab Kejadian, akan sama waktu kita tua. Kita buka, kita baca yang sama, tinggal penafsirannya. Tapi dunia akan berubah dengan teknologi yang dilakukan begitu. Dan Mazmur ini berbicara kepada kita di dalam Mazmur 90 ini memiliki judul yang sangat menarik ketika kita buka Mazmur ini. Judulnya Nyanyian untuk Hari Sabat. Dan ini adalah satu-satunya Mazmur yang secara khusus diperuntukkan bagi hari Sabat. Diperuntukkan bagi hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat bukan masalah perhentian. Hari Sabat bukan hanya berhenti bekerja dan tidak melakukan apapun. Tapi hari Sabat adalah hari ketika Allah menginginkan punya hubungan yang intim dengan Dia. Itu Sabat. Hari di mana Allah mau semua kita berhenti dari segala kesibukan. Makanya orang Israel disuruh untuk berhenti dari kesibukan mereka di Mesir. Lalu mereka dibawa keluar dari Mesir dengan satu tujuan, untuk bisa bersabat dengan Tuhan. Karena Allah mau itu, mengingat kembali karya-karya Dia, bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tetapi Sabat juga mengajarkan bahwa sumber kehidupan kita bukanlah pekerjaan. Sumber hidup kita bukanlah tenaga. Sumber hidup kita bukanlah uang. Tapi sumber hidup kita adalah Tuhan sendiri. Makanya dibuatlah Sabat. Hari di mana memberhentikan seluruh pekerjaan kita, lalu khusus dengan Tuhan. Di bagian awal Mazmur 92, pemazmur memuji kasih setia Tuhan. Kalau kita buka ayat ini, kasih setia Tuhan pada waktu pagi dan kesetiaannya pada waktu malam. Kemudian ia membandingkan orang fasik dengan orang benar. Orang fasik mungkin tetap berkembang dengan cepat, tetapi pertumbuhan mereka hanya sementara. Sebaliknya, orang benar mungkin tidak selalu bertumbuh cepat, kelihatannya melambat pertumbuhannya, tetapi pertumbuhannya begitu kokoh dan kuat. Kenapa? Karena dia dibangun di atas dasar Kristus. Seperti tadi bahkan dibangun di atas batu, bukan pasir. Kalau batu dia tidak bergeser, dia tetap kokoh dan kuat. Badai sekalipun dia tetap kuat. Tapi kalau pasir, dia bisa goyah. Itulah manusia, seperti uang yang saat ini bicara A, besok B. Tapi Allah kekal selama-lamanya, maka dia barang. Dan ketika Mazmur memberikan gambaran di dalam ayat yang ke-13 sampai 16, ada dua jenis pohon ketika kita membaca perikop ini. Pemazmur memberikan penjelasan tentang rahasia kehidupan untuk tetap bertumbuh sebagai anak muda. Kenapa saya bisa ada di persekutuan ini? Ocha, kenapa saya ada di persekutuan pemuda sampai sudah berapa tahun Ocha di pemuda Genesaret? Lupa. 2 tahun. Kira-kira 2017. Kenapa sehingga membuat Ocha suka dan tinggal di persekutuan ini? Karena lingkungannya baik, lingkungan pemuda di sini baik, suka membantu teman-teman pemuda dan kawan-kawan untuk membantu dan melihat pribadi pemuda yang setia. Karena lingkungan pemuda yang setia membuat Ocha tetap bertahan. Yang sudah usia-usia aktif selama di pemuda, kan? Apa yang membuat Atik tidak mau bergeser dari persekutuan pemuda walaupun sudah usia saya mau pindah-pindah dari persekutuan pemuda? Sebenarnya itu mau pindah juga.
Apa yang membuat Adit bertahan di persekutuan pemuda? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Iya, mau apa lagi saya nggak ada. Tidak ada maksud. Iya, mau setia saja di sini. Setia di sini saja. Saya mau yang lain lagi. Iya. Oke. Nah, pemazmur memberikan penjelasan yang luar biasa tentang mazmur ini. Bagaimana rahasia pertumbuhan sampai akhir hidup. Jadi pemazmur bukan berbicara tentang pada waktu dia bertumbuh, tapi berbicara sampai akhir hidupnya. Nah, seperti Atif pertama kali di sini sampai Atif sekarang, hanya pemuda satu-satunya yang masih bertahan dari zaman Ren belum lahir lah, ya. Sampai hari ini Atif masih tetap pemuda dan masih bertahan, tidak berpindah, ya. Yang pertama di dalam ayat 13 kita akan lihat, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ingat kata orang benar dalam bahasa Ibrani, dia pakai kata sadik yang berasal dari akar kata sedek yang berarti benar, adil, atau hidup sesuai kehendak Allah. Itu orang benar. Jadi orang benar yang dimaksudkan di mazmur ini bukan statusnya, bukan status orang yang dibenarkan menurut Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Bahwa orang yang dibenarkan itu berbicara tentang status. Jadi pemberian Allah, status kita diberikan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dikasih pemberian oleh Allah, kita diberikan status kita oleh iman. Itu berbicara tentang hidup orang benar, berarti orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Ini bicara tentang status. Kalau di Rasul Paulus menulis dalam surat-suratnya. Tetapi di dalam perjanjian lama, orang benar bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Setuju? Orang benar bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Siapa yang bilang dia benar, dia tidak pernah berdosa? Daud contohnya. Dia benar? Dia orang benar. Tapi apakah dia pernah jatuh dalam dosa? Pernah jatuh dalam dosa. Itu berarti bahwa yang membedakan orang benar adalah orang yang waktu dia jatuh dalam dosa, dia sadar bahwa dia sudah jatuh dalam dosa, dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia serahkan hidup lagi, dia minta pengampunan dari Tuhan. Itu orang benar. Jadi orang benar adalah orang yang hidupnya, hubungannya benar dengan Tuhan, berbicara tentang cara hidup, perilaku, karakter. Ini yang dimaksud oleh pemazmur. Jadi di dalam Mazmur 92 kata orang benar ini berbeda dengan perjanjian baru yang berbicara tentang status. Ya. Jadi seperti ini. Saya dibenarkan oleh Tuhan karena status saya dikasih sama Tuhan. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status saya jadi berubah. Yang tadinya orang berdosa dibuat menjadi benar karena pemberian Allah. Jadi status kita jadi berubah. Status kita berubah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu berarti status kita berubah. Nah, orang yang di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama bukan bicara tentang status. Tapi karena dia statusnya berubah, dia harus hidup sesuai dengan status itu. Itu yang dimaksud oleh mazmur ini. Sehingga cara hidupnya, perilakunya harus sesuai dengan statusnya sebagai anak Allah. Itu yang dimaksud oleh perjanjian lama. Sehingga status kita sebagai anak Allah harus diwujudkan lewat karakter hidup. Itu yang dimaksud oleh pemazmur. Makanya dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi orang benar diperhadapkan dengan dua karakter, ya, dua kehidupan digambarkan pohon kehidupan. Yang pertama pohon
bertunas seperti pohon korma, dan yang kedua seperti aras di Libanon. Jadi orang dapat terlihat baik di depan kita, tetapi belum tentu memiliki kehidupan yang benar. Ya, orang kelihatan ingat firman Tuhan, tapi tidak pernah lakukan firman. Status dia anak Allah, tapi dia tidak pernah lakukan firman. Status dia sudah dibenarkan oleh Allah, tapi dia cuma baca Alkitab. Dia bangun tidur, langsung lihat status HP, ya kan? Dia malas pergi ibadah. Dia statusnya sudah dibenarkan, sudah ditebus oleh Allah, tapi karakter hidupnya tidak sesuai dengan status itu. Makanya pemazmur bilang orang benar seperti. Jadi kehidupan orang benar yang dimaksudkan oleh pemazmur, bagaimana hidup yang berpadanan dengan Kristus, adalah hidup yang seperti pohon aras. Orang yang berpadanan dengan Kristus adalah hidupnya seperti pohon korma. Nah, kita lihat. Pemazmur berkata bahwa orang benar akan bertunas. Kata bertunas ini artinya berkembang, berbunga, atau mengeluarkan kehidupan baru. Itu orang benar. Jadi bukan bicara status di sini. Semua orang sudah diselamatkan, tapi orang benar akan kelihatan dari tunasnya. Itu orang benar. Kalau dia bilang dia orang benar, berarti dia harus berpadanan dengan Injil dan kelihatan di tunas. Nah, perhatikan bahwa firman Tuhan tidak berkata bahwa orang benar itu harus bertahan. Apakah ada di ayat ini? Orang benar harus bertahan menghadapi godaan? Tidak. Tapi Tuhan memberikan kita pengertian bahwa Tuhan menginginkan bukan sekedar bertahan, tapi bertunas, bertumbuh. Hidup kita harus mengalami pertumbuhan. Itu orang benar. Orang benar akan bertunas. Jadi kalau kita bilang kita orang benar, kita harus bertunas, harus terlihat dalam pertumbuhan. Makanya tadi saya tanya, kenapa suka ada di persekutuan pemuda? Karena apa? Bukan kenapa saya harus ada di sini. Ketika saya ada di sini, apakah saya sudah bertumbuh? Apakah saya sudah berubah? Pertumbuhan rohani saya, apakah saya menghasilkan buah? Apakah saya membawa orang melihat Kristus ataukah tidak? Jadi setiap orang percaya dipanggil terus mengalami pembaharuan. Harus ada pertumbuhan dalam hidupnya. Tidak kerdil, hanya seperti itu. Hanya cuma tahu status sebagai anak Tuhan, tapi hidupnya tidak bertunas, tidak menghasilkan pembaharuan, tidak punya ide-ide yang cemerlang, hanya statis, tidak dinamis, hanya itu saja. Tidak ada pembaharuan dalam hidup. Sehingga pemazmur memakai dua gambaran pohon. Pohon korma. Pohon korma hidupnya di mana? Padang gurun. Ya, padang gurun ada air? Tidak ada. Tapi bisa dia bertumbuh. Kenapa? Karena akarnya merambat cari air sampai ke dalam. Di tengah-tengah panasnya terik padang gurun, di tengah sekarnya air, dia tidak akan pernah terpengaruh dalam situasi dan keadaan di situ. Tapi dia merambat, dia mencari air kehidupan supaya pertumbuhannya menghasilkan buah yang manis. Siapa yang pernah makan korma? Korma ada asam? Sengaja. Korma pahit? Sengaja. Korma manis. Kenapa dia bisa manis? Bukan karena dia diciptakan manis, tapi di tengah-tengah gersangnya kehidupan, di tengah-tengah panas, rahasianya dia mencari air sampai kedalaman. Dia tidak tergeser atau dia tidak melihat situasi yang ada. Itulah anak-anak muda GMII. Ya, kenapa harus terlihat manis buah kita?
Walaupun tantangan di sekitar kita, kondisi kita jumlahnya tidak maksimal, tapi kita adalah buah-buah manis yang dilihat orang. Orang kalau lihat buah itu bagus dari mana? Pohon itu subur dari mana? Dari buahnya, tapi belum makan. Tahu bahwa pohon itu berkembang dari mana? Buah yang banyak. Kalau buahnya banyak, puji pohonnya. Ya. Buahnya sedikit, dibilang pohonnya itu tidak menghasilkan yang baik. Belum ambil buahnya. Tapi waktu ambil buah, baru Atom bisa bilang, walaupun buahnya sedikit, tapi dia enak dan manis. Waktu kita rasa, orang akan lihat jumlah yang sedikit ini, orang akan bilang bahwa pemuda Geni tidak bertumbuh dan berakar. Tapi mereka waktu mengecap buah yang kita hasilkan, mereka akan bilang bahwa walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka ditanam paling dalam dengan ini. Itu yang mau Atom tunjukkan di dunia. 25 tahun bukan bicara apa. 25 tahun bicara kedalaman kita dengan Tuhan. 25 tahun apa yang kita hasilkan di pemuda ini? Apakah kita hanya menghasilkan program-program yang hanya mati? Apa kita hanya menghasilkan ibadah jam-jam yang hanya itu saja? Tapi apakah upgrade tiap buah kita menghasilkan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan? Bukan bicara tentang saya punya pelayanan banyak, saya sudah majelis, saya sudah pendeta, saya sudah menghasilkan apa dalam kehidupan saya sebagai pemuda? Apa yang kita hasilkan? Apa yang kita buat sehingga buah kita manis didengar dan dirasakan oleh banyak orang? Nah, inilah yang membuat dunia boleh dibawa tekanan, tapi GMI Genesaret pemuda-pemudanya menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi banyak. Yang kedua, pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon itu terkenal tinggi dan sangat kuat, makanya dipakai untuk bangunan. Dia tinggi dan sangat kuat. Kayunya dipakai untuk membangun bait Allah pada zaman siapa? Raja Salomo. Kenapa? Karena kualitasnya baik. Pohon aras tidak bertumbuh dalam semalam, sehingga lihat dia sangat tinggi dan kuat, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Ini yang membuat kekuatannya kokoh dan dipakai untuk pembangunan bait Allah. Demikian pula dengan kita. 25 tahun bukan jangka waktu yang cepat. Di usia 25 tahun, generasi demi generasi ada yang sudah pergi, ada yang hilang, ada yang tetap ada. Pertumbuhan rohani kita pun juga harus sama dengan pohon aras di Libanon. Tetap kuat, tetap bertumbuh di tengah-tengah godaan digital, di tengah-tengah tekanan yang membuat kita bisa ikut arus. Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap berdiri kokoh? Atau kita jadi lembek? Bilang sedikit kita marah-marah. Kedewasaan rohani kita dibentuk melalui apa? Kesetiaan yang panjang. Atif bisa berbicara hari ini karena kesetiaan yang panjang. Berapa tahun Atif di sini? Lupa. Dari 2004. Dari 2004. Ocha 2017. Pas Ocha jadi pemuda, langsung di sini. Nah, pasti juga yang lainnya, Enji dan yang lainnya. Jadi kesetiaan itu tidak cepat. Oh ya, saya ada di Genesaret karena lingkungannya dan lainnya. Tapi lingkungan tidak memastikan kita untuk tetap bisa bertahan. Kadang ada 5, kadang 2, kadang ada yang sedang datang. Tapi tetap setia ada di sini. Sebagai pemuda Kristen jangan hanya mengejar yang namanya pertumbuhan pengetahuan. Tetapi yang kita kejar apa? Pertumbuhan karakter kita. Itu yang penting. Yang kita kejar adalah pertumbuhan karakter.
Kita gunakan teknologi untuk mendukung kita dalam pelayanan. Kita gunakan teknologi untuk mendukung kita dalam pendidikan. Tapi jangan biarkan teknologi menguasai kita, sehingga apa-apa teknologi membuat kita tidak bisa melakukan. Karena kedepannya robot yang bermain sama. Lalu katong mau apa lagi? Tinggal di rumah. Katong pun tubuh ini poin nantinya. Kalau masuk ke tempat-tempat di rumah makan, mau ambil ini dan itu, poinnya terkuras. Karena saldo pada diri kita, di dalam tubuh kita ini sudah ada saldo. Karena sudah dilacak. Jadi uang di bank digital kita sudah tahu berapa. Masuk mau ambil ini, langsung hilang 1. Masuk ambil ini, hilang poinnya. Pada saat bunyi error, berarti saldo habis. Saya bisa ambil buku, saya bisa ambil baju, saldo kita sudah habis. Maka kita ini poin nantinya di era digital yang semakin membuat kita tidak berdaya. Dalam ayat yang ke-14, kenapa sampai rahasia pertumbuhan adalah ditanam di bait Allah? Sesudah pemazmur menggambarkan orang benar seperti pohon korma dan pohon aras, pemazmur juga memberikan penjelasan mengapa mereka dapat terus bertumbuh. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kata yang paling penting di ayat ini kata apa? Kata yang paling penting di ayat ini ditanam. Ditanam. Kalau ditanam, buah yang ditanam, bunga yang ditanam berarti butuh apa? Butuh orang yang menanam kan? Itu berarti kita membiarkan orang yang menanam kita akan menyiram, akan memperhatikan, akan merawat. Kita ditanam oleh Tuhan. Sehingga membiarkan Tuhan intervensi penuh dalam hidup kita. Karena kata ini dipakai artinya ditanam dengan sengaja. Dipindahkan ke tempat yang baik supaya dapat bertumbuh. Ini memberikan petunjuk dalam konteks ini bahwa tindakan Allah, inisiatif Allah dalam kehidupan kita. Karena kehidupan rohani selalu dimulai dengan inisiatif Allah. Tidak pernah inisiatif kita. Semuanya berawal dari inisiatif Allah. Maka biarkanlah Allah bertindak penuh dalam kehidupan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan baik Tuhan? Dalam konteks perjanjian lama, baik Tuhan itu adalah pusat penyembahan. Tapi dalam perjanjian baru, baik Allah itu tubuh kita. Di dalam tubuh kita berdiam Roh Kudus. Jadi orang yang ditanam di bait Allah itu dia akan bertumbuh subur. Orang yang ditanam di bait Allah, dia akan bertunas di pelataran Allah kita. Dalam perjanjian baru yang digenapi dalam diri Kristus, kita adalah gereja yang ditanam. Bukan berarti semua orang mau ditanam, semua datang ke gereja, duduk di pelataran lama-lama supaya hidup bertunas. Sendiri mana-mana. Gereja itu persekutuan orang percaya. Jadi kita adalah gereja itu. Di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Jadi kalau kita mau hidup ditanam oleh Kristus, hidup kita mau bertunas, biarkanlah Roh Kudus menghidupi hidup kita. Biarlah Roh Kudus mengarahkan kita, memimpin hidup kita supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya mengapa pemuda membutuhkan persekutuan. Itu sebabnya kenapa pemuda membutuhkan persekutuan pemuda. Karena iman tidak dirancang untuk pribadi sendiri. Tetapi Tuhan memakai gereja untuk menguatkan, untuk menegur, untuk mengarahkan hidup kita
memimpin kita, membimbing kita, membentuk kehidupan kita. Jadi kalau ada saling tegur menegur, harus saling menerima satu dengan yang lain. Karena kita akan diarahkan supaya karakter kita dibentuk menjadi lebih baik lagi. Dan di usia 25 tahun ini, pemuda tetap bertumbuh, tetap berakar di dalam Tuhan ketika pemuda itu ada di dalam hadirat Allah. Kita yang bertumbuh, Mazmur bilang bahwa pohon korma dan pohon aras di Libanon itu kehidupan orang percaya. Kehidupan orang benar seperti itu. Di tengah tekanan, di tengah himpitan, di tengah kondisi yang tidak benar, orang benar tetap menghasilkan, tetap bertunas. Itu kehidupan orang benar. Bagaimana kehidupan orang benar itu terlihat begitu kuat dan kokoh di tengah tekanan dengan cara ditanam. Ditanamnya di mana? Ditanamnya di sekitar area hadirat Allah. Hidupnya ditanam dalam hadirat Allah. Hidupnya dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya ada di dalam Roh Kudus. Itu hidup orang percaya. Dia membiarkan Tuhan merawat hidupnya. Membiarkan Tuhan bertindak atas hidupnya. Membiarkan Tuhan mengarahkan hidupnya. Dan areanya di sekitar hadirat. Kalau hidup kita areanya di sekitar bioskop, bertumbuh gak sih? Area kita ada di sekitar klub malam, bertumbuh gak sih? Area kita ada di goa-goa, bertumbuh gak sih? Hah? Tidak bertumbuh. Tapi kalau area kita ada di sekitar hadirat Allah, maka hidup kita dijamin bertunas. Karena yang bertunas itu pucuknya kelihatan menghasilkan. Ada sesuatu yang kita punya dalam hidup kita. Ada sesuatu yang dikembangkan dalam hidup kita. Apa yang kita kembangkan? Potensi-potensi ilahi yang Tuhan berikan bagi kita anak-anak. Ya? Di Genesaret pemuda, potensi apa yang sudah diberikan di Genesaret? Selfie. Apa yang sudah ada di Genesaret? Potensi apa? Kalau musik, orang percaya, orang benar, dia hidupnya tidak statis, begitu saja. Dari tahun ke tahun lihat itu saja. Wajahnya tetap, tapi potensi dalam dirinya harus ada upgrade dalam diri. Harus ada potensi ilahi yang harus terlihat. Makanya dibilang bertunas, puncuk. Harus terlihat sesuatu pembaruan dalam hidupnya. Kalau hidupnya itu cuma statis begitu saja, harus koreksi. Dia sementara bertunas di area mana? Ya kan? GMI Genesaret pertama kali dan tidak ada lagi di zaman tahun 2010. Ya, buletin doa satu-satunya ada di Genesaret. Belum ada teknologi, belum ada AI yang dibantu bisa bikin renungan. Tapi Tuhan kasih kecerdasan dan potensi di dalam diri kita. Untuk apa? Membuat buletin doa. Di buletin doa itu 3 bulan. Renungan 3 bulan. Upgrade profil apa yang harus ditampilkan. Ada menu-menunya. Ada info-info terbaru. Dan itu setiap 3 bulan buletin ada di Genesaret. Dan itu ada hanya di zaman itu. Tidak ada lagi di zaman sekarang. Kenapa? Karena kita tidak mengupgrade diri kita. Kita terlalu terbiasa dengan teknologi yang tadinya kita punya kemampuan berpikir, kemampuan mencipta sudah mati oleh AI. Semua AI saja. Dulu waktu buletin AI ada, saya ada. Tapi bisa menciptakan sampai orang luar bisa membeli dan sponsor tetap di luar masih bisa ada. Sehingga komisi doa bergerak dengan luar biasa. Itu belum zaman AI yang saat ini sudah membuat segala sesuatu jadi instan.
Dalam ayat yang 15, sesudah berbicara tentang orang benar yang bertunas dan rahasia pertumbuhan karena ditanam di bait Tuhan, pemazmur memberikan kelanjutan yang luar biasa dalam ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah tetap segar dan bugar. Ayat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani tidak berhenti hanya pada saat kita menikah. Selesai. Pertumbuhan rohani berhenti pada saat kita tamat dari pemuda. Tapi pertumbuhan rohani akan terus terlihat sampai usia tua kita. Tadi kita berbicara dengan Mama Min ya, Devretes. Beta tanya, ngobrol-ngobrol, berbicara, lalu Mama Min bilang ke Beta. Beta cuma bilang, Mama Min, yang membuat Mama Min bisa punya daya ingat dan daya pikir sampai hari ini, karena Mama Min rajin baca firman Tuhan. Karena Mama Min rajin taruh telinga untuk dengar Tuhan bicara. Karena Mama Min upgrade diri di masa tua, tidak mengukur diri bahwa sudah tua, tapi dia mengupgrade diri dengan baca firman Tuhan. Terbatas mata untuk baca, tapi pendengarannya ada. Dia suruh cucunya baca Alkitab. Dia baca lewat handphone. Handphone suaranya berbunyi dengar firman. Itu yang dilakukan. Dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi di usia dia tidak pikun. Tapi orang yang tidak membiarkan dirinya membaca firman Tuhan, dia akan pikun. Sehingga dua lansia yang kita ketemu sampai hari ini, yang hidupnya tidak menjadi batu sandungan bagi anak-anak. Ini penilaian Deva. Opa Nus Manu Putih dan Oma Min Devretes. Kenapa kita bilang Oma Min Devretes? Karena Oma Min itu anak-anaknya keluar pergi pelayanan, tidak pernah mereka punya kata mau jaga mama, mau jaga papa, mau jaga oma. Tidak. Mereka pergi yang untuk tahu, untuk ada dengan Tuhan. Mata tidak bisa melihat, tapi bisa cuci pakaian. Mata tidak bisa melihat, tapi bisa tutup pintu. Mata tidak bisa melihat, tapi bisa tahu ini siang, sore, dan malam. Anak-anak tidak ada di rumah, tapi dia tahu Yesus ada bersama dengannya. Makanya tadi kita bilang, hidup yang berbuah sampai usia senja. Ini mamanya. Dan beta juga lihat Bapak Nus. Kalau sampai Monik bilang gini, lihat opa, itu Opa Nus saja tidak pernah menghambat untuk dilihat. Kecuali sudah tempat tidur lalu singkuat kepala. Masih mandi sendiri, masih makan sendiri, tidak disuapi. Kenapa? Hidupnya menjadi berkat bagi anak cucu. Makanya pemazmur bilang bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya terus menghasilkan buah, mengeluarkan intisari dalam dirinya. Apa intisari dalam diri yang kita temui tadi? Intisarinya dia tidak menjadi batu sandungan bagi anak-anak, mau pergi pelayanan, mau pergi kemana-mana, dia tidak jadi batu sandungan. Dia membiarkan mereka pergi karena dia tahu dia bisa melakukan. Itu intisari yang akan dapat. Kita pemuda-pemuda, atau punya hidup masih panjang kalau bicara tentang usia. Apakah kamu bisa sama dengan Mama Min, sama dengan Bapak Nus, yang hidupnya ada intisari di dalam, di mana orang melihat bahwa kehidupan dia di usia yang sudah lansia, tetapi dia tidak membuat dirinya lebay. Contoh lagi yang saya bisa jawab, Ibu Pendeta Ati, lansia, tapi bisa seperti anak muda, bisa naik motor, suaminya juga usia sama. Tapi apa ditahan sih? Ini gitu lagi. Balap lagi kalau anak-anak muda. Ya, baru kalau bermain permainan, mana orang tua yang ikut? Hai, Wati yang bisa ikut game. Lompat-lompat. Udah pasang bunyi, untung ada. Beta kan selalu bikin game, untung selalu ikut. Nah, tidak mengeluh dengan kondisi. Memang kalau sakit, tapi kalau masih bisa kuat, itu intisari yang katong lihat dan katong pelajari dari orang-orang tua di sekitar kita. Makanya tadi dia bilang pada Oma Ice baca Alkitab. Bisa baca? Beta bilang bisa. Alkitab bisa baca? Bisa. Kalau dia bilang, makanya Oma baca Alkitab.
supaya maksudnya jangan pikun. Ya, begitu. Baca Alkitab. Karena obat pikun itu baca Alkitab. Tapi beta belum pikun. Jadi hal ini mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan kehidupan Kristen bukan seberapa spektakuler kita yang kita buat dalam pelayanan, rajin dalam ibadah, tidak absen dalam persekutuan, tapi bagaimana karakter kita dibentuk dalam firman. Hidup tiap hari di-upgrade dalam firman Tuhan. Apakah dalam persekutuan pemuda ini ada rasa saling memberi satu dengan yang lain atau semakin kewajang? Lihat orang lain jadi kikir. Atau dalam persekutuan ini ada saling iri satu dengan yang lain. Lihat cantiknya kalian misalnya, kita lihat barang sih kenapa sih ada berdatang saja. Atau kita mendukung, kita mensupport. Apa yang kita dapat di persekutuan ini? Apa saling senggol menyenggol, tidak suka satu dengan yang lain, iri hati? Karena misi dilahirkan oleh karakter. Pelayanan dilahirkan oleh kehidupan. Kesaksian dilahirkan oleh hati yang diubahkan. Kalau saya bisa bersaksi karena saya sudah diubahkan dan saya mengalami, maka kita harus menghasilkan buah yang manis dan sedap dilihat orang. Sehingga ini yang menjadi pelajaran penting bagi persekutuan pemuda. Hari ini kita merayakan usia 25 tahun. Di usia 25 tahun, di dalam ayat yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi semua yang kita lakukan ini, semua proses yang kita alami, pertumbuhan karakter kita dalam persekutuan, tujuannya bukan saya dimuliakan, bukan kita banggakan untung ada Aktif. Aktif paling the best, Aktif setia, bukan Aktif yang ditonjolkan. Selama satu pribadi ditonjolkan, kita harus melihat lagi diri kita. Tujuan kita masuk pemuda untuk apa? Harus memuliakan nama Tuhan. Tujuan akhir dari semua yang kita kerjakan adalah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Benarnya apa? Bahwa memang hidup orang benar tidak akan pernah mengalami redupnya karena tekanan. Hidup orang benar akan terus menghasilkan buah-buah yang manis di dunia walaupun tantangan datang dalam hidup kita. Sudah menghasilkan buah? Laura? Dalam proses. Ya. Semua kita dalam proses. Jadi orang percaya, anak-anak muda di usia sudah 25 tahun di Pemuda Genesaret, hidup kita bukan dilihat dari angka 25 lalu bangga sudah 25 tahun. Tapi apakah setelah 25 tahun ini kita masih menghasilkan buah atau sudah tidak lagi menghasilkan karena melihat dari usia? Kalau sudah menghasilkan buah, lakukan buah itu dari dalam dulu, baru bisa dihasilkan dulu. Orang yang mendirikan hidupnya di atas batu, di mana Yesus yang kata jadikan sandaran dan kata tetap berdiri di batu karang yang teguh itu, badai, angin, badai sekalipun menghantam hidup kita tidak akan pernah tergoyah. Walaupun kata cuma sedikit, jangan pesimis dengan sedikit yang ada. Tapi harus tetap upgrade hidup. Karena buah tidak diukur dari banyaknya kegiatan kita. Buah tidak diukur dari tidak absennya kita di pemuda. Buah tidak diukur dari acara yang kita selenggarakan itu the best. Buah tidak diukur dari situ. Buah tidak diukur dari kehidupan kita yang sering tidak alfa. Tapi buah diukur dari hidup kita yang menyerupai Kristus. Itu buah yang orang lihat, orang rasa, dan manis, bukan asam. Hidup kita harus berdampak. Dan apakah semakin banyak pemuda yang bertumbuh dalam firman Tuhan hari ini? Atau kita tidak mau bertumbuh lagi dalam firman Tuhan? Selfie bangun tidur bikin apa?
Bangun tidur langsung lihat apa? HP. Seberapa tahun nih kamu udah? 18. Sudah 18 tahun di pemuda bangun tidur lihat. Oh 2018. Bangun tidur lihat HP. Tak? Beta pun anak nih ada dia. Rempet. Dia bangun tidur, buka mata, beta langsung bilang walaupun susu tak mau di mulut, maksudnya di gelas. Bersyukur setiap bangun. Ibadah itu yang perlu duduk rapi, tenang, lalu kita memuji Tuhan, ambil Alkitab, nyanyi dari Kidung Jemaat yang perlu. Ibadah dibangun juga pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi pada saat kita bangun, Grandfield bangun, bersyukur. Nah, itu bangun tiap pagi. Mungkin dia selalu dengar beta Talina tuh radio rusak. Grandfield bangun, bersyukur. Ada tidur sudah. Jadi waktu selesai bangun, belum keluar beta sudah bilang menyimpan tempat tidur sebelum masuk kamar mandi. Dia makanya kesal, dia gulung-gulung dia punya bed cover itu jadi bongkahan batu. Dia taruh di sudut. Lalu dia bilang, sudah Ma, itu sudah dibuat. Kenapa? Belajar mulai dari mata kita terbuka. Jadi waktu mata terbuka apa yang dikerjakan? Bersyukur ke atas, lalu ada di depan katong itu yang dikerjakan. Apa itu? Bersihkan tempat tidur. Itu yang selalu beta ajarkan berpuasa. Bangun tidur mau keberhasilan di luar, jangan mau bermimpi berhasil di luar. Kalau waktu bangun, bajalang seng lipas selimut. Waktu bangun, bajalang seng atur tempat tidur. Langsung pegang handuk, masuk kamar mandi atau lihat HP pertama kali. Jadi menyimpan tempat tidur. Ocha yang menyimpan. Mulai dari sekarang ubah hidup kita, gaya kita. Kalau mau hidup berhasil, kalau mau terlihat buah, mulai dari diri kita. Apa yang harus kita lakukan? 25 tahun pemuda ini, apa yang pemuda lakukan? Tidak penting program banyak, tapi bagaimana tiap pribadi dia mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Pada saat tantangan datang di depan, dia mampu bertahan dalam keadaannya tetap mengasihi Tuhan. Walaupun hidupnya pekerjaan susah, skripsi setengah mati, dia tidak akan cari alternatif lain. Dia tidak akan cari obat lain. Yang dia lihat bagaimana hidupnya harus ditanam di hadirat Allah. Itu pemuda Geni Genesaret yang usia sudah 25 tahun. Jadi bagaimana hidup kita di era digital sangat mengukur keberhasilan kita bukan dengan angka, bukan dengan banyak orang yang suka maka dia followers dengan kita, bukan hanya orang yang membagikan konten kita kalau kita buat konten, bukan orang yang like kita atau komentar di postingan-postingan kita, tetapi itu menjadi alat evaluasi diri kita. Sebagaimana saya menghasilkan buah di tengah-tengah kawanan di gereja, di lingkungan di mana saya berada, di rumah, di kantor, di mana saya berada, saya bisa menjadi dampak. Karena itu, marilah kita menjadi generasi-generasi yang bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Jangan membiarkan usia 25 ini berjalan terus dengan angka tanpa ada perubahan. Apa yang ingin mau diubahkan di tahun 25 tahun ini? Angie sebagai pemuda. 25 tahun ini Angie mau buat apa dalam progres? Bukan masalah programnya, tapi apa yang mau dibuat di pemuda? Itu harus dimulai dari diri kita. Diri kita harus punya komitmen dulu. Saya harus berkomitmen. Apa yang harus saya buat untuk menghasilkan? Apa yang harus saya buat untuk orang lain lihat buah sedap saya? Bukan pada saat saya butuh Tuhan baru saya rajin. Bukan pada saat saya butuh Tuhan baru saya setia. Tapi dalam keadaan di mana saya tidak bisa apa-apa, karena saya memang butuh.
Sehingga pemuda ini walaupun sedikit tetap bertumbuh dan berbuah. Jadi di usia 25 tahun ini, mengapa orang benar harus bertumbuh? Mengapa orang benar harus tumbuh subur? Mengapa mereka tetap berbuah sampai tua? Jawabannya adalah ditanam di hadirat. Kalau sudah semi konsekuen dengan ibadah pagi, sate, saat teduh di pagi hari, kembali lagi saat teduh. Komitmen untuk upgrade diri itu penting supaya hidup kita. Kalau ketemu komitmen bisa komitmen, bisa, tapi konsisten susah. Komitmen ya, saya mau setia untuk beribadah, saya mau setia untuk menanamkan diri di hadirat Tuhan. Tapi konsisten itu susah sekali. Hari ini A, besok B, balik lagi A, besok B. Maka kita harus berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, dan biarkan Ia menanam hidup kita. Karena hidup yang ditanam oleh Tuhan akan menghasilkan karakter-karakter yang indah. Jadi pemuda GMI Genesaret hari ini kita merayakan HUT ke-25, persekutuan pemuda dengan penuh syukur. Namun perayaan ini bukan tadi dibilang bukan masalah angka, tapi karakter yang ditanam di hadirat Tuhan. Kita melihat pada diri kita, apakah benar saya benar-benar sudah menghasilkan buah, saya sudah menjadi berkat bagi orang lain, atau saya jadi batu sandungan. Kita koreksi diri kita supaya hidup kita semakin upgrade ke depan, hidup kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin berbuah. Ingat pemuda-pemuda yang ada di sini harus ada punya potensi. Ada punya potensi. Ada kan? Kita cuma 40 tahun juga saya mau hidup begitu-begitu saja. Ya, walaupun kita punya anak selalu tertawa, selalu bilang, "Mama punya konten itu masih seperti orang-orang." Walaupun dia punya cara buatnya, kemampuan untuk bikin di Canva memang bisa lebih dari beta. Tapi beta juga sama ketinggalan. Beta punya apa yang beta punya, kemampuan yang beta punya, beta asah. Kenapa? Karena kita semua biasa-biasa saja. Harus upgrade diri dengan kemampuan. Kenapa? Karena kita punya potensi yang Tuhan kasih. Nah, apalagi kalian yang di bawah usia saya harus bisa upgrade apa? Kayak Atit nyanyi, ya toh? Yang lain-lain punya kemampuan, tahu kan skillnya, harus upgrade yang ada pada diri kita. Tapi caranya supaya hidup di upgrade, caranya adalah ditanam di hadirat Tuhan. Biarlah hidup kita bertunas, menghasilkan buah, dan berdampak bagi banyak orang di usia yang ke-25 tahun. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin lagi mengasihi Tuhan. Selamat ulang tahun untuk pemuda GMI Genesaret. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun secara angka kita minim, tetapi minim ini ada kualitas yang kita bawa di luar sana dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang sudah berperkara dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan tidak pernah